Aku menaiki tangga menuju ke lantai 3 sambil membawa satu kardus yang berisi barang-barangku. Aku baru saja pindah ke kosan baru. Belum banyak barang yang kubawa. Hanya beberapa baju dan barang yang kubutuhkan saja. Kamarku tidak terlalu besar. Namun, ya cukuplah untuk aku tinggal sendiri. Di dalam kamarku ada tempat tidur, lemari, juga kamar mandi di dalamnya. Aku menyimpan barang-barangku, lalu merebahkan diriku di atas tempat tidur. Kulihat jam menunjukkan jam 10 malam lebih. Namaku Tio. Aku seorang mahasiswa semester 5 di salah satu kampus di Bandung. Rumahku sebenarnya di daerah Soreang. Cukup jauh dari kampusku yang berada di tengah kota. Ditambah, aku mendapat pekerjaan sebagai freelance untuk jadi desainer di salah satu distro. Hal itu membuatku agak sedikit boros waktu. Apalagi harus pulang pergi ke rumah yang notabene cukup jauh. Jadi ketika itu aku memutuskan untuk ngekos saja, hanya untuk istirahat. Malam itu pertama kalinya aku tidur di sana. Sekitar 1 jam aku terlelap. Aku terbangun dengan bunyi bising di kamar sebelahku. Berisik banget sih. Terdengar ada perempuan yang menangis dan seperti mengamuk melempar-lempar barang. Tepat di kamar sebelahku. Aku menempelkan telingaku di dinding kamar. Kudengarkan dengan seksama. Jelas, di kamar sebelahku itu ribut sekali. Kulihat jam menunjukkan jam 11 malam. Hal itu membuatku sulit kembali beristirahat. Kenapa sih ini orang? Aku pun memutuskan untuk mengetuk kamarnya dan menanyakan keadaannya. Takutnya terjadi apa-apa. Aku mengetuk pintunya. Suara tangisan pun berhenti. Kudengar suara langkah kaki berjalan mendekati pintu. Lalu terbukalah pintu itu. Kulihat seorang perempuan di dalam sana. Di dalam kamar itu sangat gelap. Hanya setengah wajahnya saja yang terlihat karena terhalang oleh pintu. Dia memakai kardigan berwarna merah marun yang menutupi dasternya yang berwarna putih. Ada apa? Kamu gak apa-apa? Enggak kenapa-napa. Tunggu. Aku Tio. Aku tinggal di sebelah kamar kamu. Tadi aku dengar kamu nangis, terus ada suara-suara benda dibanting gitu. Ya, aku takut kamu kenapa-napa sih. Maaf ya, udah malam. Apa nih orang? Dia menutup pintunya. Ya sudahlah. Yang penting suara itu sudah hilang.
Aku pun kembali ke kamar dan tertidur. Aku terbangun. Tidurku cukup nyenyak malam itu. Kubuka jendela kamarku. Ternyata di belakang kamarku itu sungai. Aku terduduk di atas tempat tidurku sambil melihat ke handphone. Sudah jam 8 pagi. Namun langit masih mendung. Aku sempat melamun sejenak dan terpikir, perempuan di kamar sebelahku itu. Aku pun beranjak dan menuju ke depan kamarnya. Halo? Permisi. Namun kali ini dia tidak membuka pintunya. Hari pun berlalu. Sepulangnya dari kampus, aku langsung ke kantor dan mengerjakan desain orderan. Malam itu hujan sedang turun, membuatku pulang agak terlambat. Setelah hujan agak reda, aku pun pulang. Sampai di kosanku, kulihat jam tangan menunjukkan jam 1:30 pagi. Mataku sudah mulai mengantuk. Aku berjalan menuju tangga naik ke lantai 3. Belum sampai ke lantai 3, langkahku terhenti. Di sana duduk perempuan yang sepertinya aku tahu perempuan itu. Dari kardigan marun yang dia pakai, itu perempuan yang kemarin di kamar sebelahku. Dia sedang duduk di salah satu anak tangga. Hei, kamu lagi apa? Dia melihatku. Matanya sembab. Habis menangis. Dia lalu membasuh air matanya dan tersenyum padaku. Lalu berdiri dan berjalan ke kamarnya. Aku lantas menyusulnya. Sebelum dia masuk ke kamar, aku menahannya. Tunggu. Ya, aku gak tahu sih masalah kamu apa. Tapi mungkin ada yang bisa aku bantu. Dia menatapku agak lama. Wajahnya cukup cantik. Dia membalasku hanya dengan senyuman, lalu mempersilahkanku masuk. Kamarnya sangat gelap. Jendelanya tertutup. Dia menyalakan lilin di beberapa sudut ruangan, sehingga ruangan ini pun terang meremang. Kulihat di sekelilingnya, barang-barang masih tersusun rapi. Sepertinya dia sudah membereskannya. Aku pun memulai percakapan. Kenapa gelap kamarnya?
listriknya dimatikan sama yang punya kosan. Oh, kamu nunggak bayar kosan? Enggak juga sih. Oh, kemarin kan kamu nangis tuh. Terus aku dengar lempar-lempar barang sampai aku kebangun loh. Makanya semalam aku ngetuk kamar kamu. Sorry ya. Oh, maaf ya kalau kamu jadi keganggu. Iya nggak apa-apa kok. Kamu lagi ada masalah ya? Sorry, aku tanya-tanya kayak gini. Kamu pernah sakit hati? Iya pernah lah. Jangan bilang kamu lagi sakit hati ya. Aku sakit hati sama satu laki-laki. Dia mutusin hubungan dan gak bertanggung jawab. Hah? Maksudnya? Dia ngebiarin aku sendirian di sini. Kesepian. Oh, ya udah, kamu nggak usah ngerasa kayak gitu lagi sekarang. Kalau kamu butuh apa-apa, minta ditemenin atau gimana, kamu bisa ketok kamar aku aja, ya? Beneran? Gak apa-apa kalau aku nanti tiap malam ketok kamar kamu? Ya gak apa-apa lah. Santai, janji nanti aku bakal bukain pintu, temenin kamu. Oh ya, nama kamu? Aku Nita. Oke, Nita. Kayaknya udah malam nih. Aku balik ke kamar dulu ya. Nanti kabarin lagi aja, oke? Makasih ya, Tio. Dia pun tersenyum dan mengantarkanku sampai pintu. Aku pun kembali ke kamar. Permasalahan cinta memang selalu begitu. Bahkan bisa membuat orang sampai depresi seperti itu. Untung saja aku sudah melewati hal-hal seperti itu. Keesokan harinya, aku sampai di kosan larut malam. Aku tidak bertemu Nita di tangga itu. Dan kamarnya pun tertutup. Aku memang agak sedikit heran dengan kosan ini. Setiap malam pasti sepi. Aku bahkan tidak pernah bertemu yang tinggal satu lantai denganku, kecuali Nita. Mungkin sifat individualis dari orang-orang di kosan ini cukup tinggi. Sampai kamar kosan, aku pun ingin segera mandi. Namun, loh, kok nggak ada air sih? Apaan nih? Oh, mati airnya. Air di kosanku mati. Segera aku turun ke bawah untuk komplain ke penjaga kosan. Ya memang setiap malam selalu ada berjaga di dekat pintu depan. Aku tidak begitu kenal juga dengan penjaga kosan itu. Sampai di lantai bawah, aku lihat dia tertidur di kursi dengan TV yang menyala menyiarkan pertandingan sepak bola. Dia malah tidur. Pak, bangun Pak. Pak, bangun. Dia terbangun kaget. Bapak malah tidur. Itu air di kamar saya mati Pak, di lantai 3. Dia pun manggut-manggut dan berkata segera akan mengeceknya. Tolong Pak ya dicek. Sekarang air mati.
Nanti jangan-jangan kayak kamarnya Nita, sampai listrik juga mati. Begitu kataku pada bapak itu sambil pergi. Tiba-tiba bapak itu menarikku. Nita yang di lantai 3. Iya pak, yang cewek. Emangnya ada lagi? Kang, di sini mah kosannya laki-laki semua. Dulu sih emang ini kosan perempuan. Tapi semenjak ada kasus bunuh diri yang itu, sering banget anak-anak perempuan yang tinggal di sini pada kesurupan, pada pindah. Sekarang makanya dirubah jadi kosan laki-laki. Oh gitu. Jadi kamar yang sebelah kamar saya itu mungkin kamar pacarnya si Nita itu ya pak? Katanya sih dia dibiarin sendirian gitu di sana. Mana listriknya dimatiin lagi? Bukan Kang. Justru yang bunuh dirinya itu namanya Nita. Kejadiannya sudah setahun yang lalu. Astaga. Mendengar itu kakiku langsung lemas. Tanpa banyak bicara lagi, aku segera kembali ke kamarku. Aku sedikit tidak percaya apa yang kudengar dari bapak penjaga kosan itu. Jelas sekali, aku mengobrol dengan Nita. Aku kembali ke lantai 3. Melewati kamar Nita yang pintunya tertutup. Dan tidak ada suara sedikit pun. Bergegas aku langsung masuk ke kamar, mengunci pintu dan menyelimuti diriku. Badanku tiba-tiba saja saat itu panas dingin. Apa aku kemarin mengobrol dengan hantu? Sampai malam pun semakin larut. Entah kenapa aku susah sekali untuk tertidur. Seakan takut terjadi hal yang tidak kuinginkan. Saat itu jam menunjukkan jam 1 pagi. Karena susah tidur, aku matikan lampu kamar dengan harapan aku bisa tidur. Setelah mematikan stop kontak lampu, aku pun kembali lagi ke tempat tidur. Baru saja aku menarik selimutku. Kini terdengar suara ketukan pintu di depan kamarku. Siapa yang tengah malam ngetok pintu gini? Dan Tio, ini aku Nita. Katanya mau temenin aku. Kini aku tahu yang mengetuk pintu kamarku itu bukanlah manusia, tapi orang yang sudah meninggal. Aku coba tidak menjawabnya dan berpura-pura tidur. Tio, buka pintunya. Kamu janji mau temenin aku. Keringat dinginku mulai bercucuran. Jantungku berdegup kencang. Hingga tak lama kemudian aku sadar suara ketukan itu sudah hilang. Aku bangkit dan melihat ke arah pintu. Tidak ada pergerakan apapun. Aku masih ketakutan. Suasana terasa hening kembali. Aku coba menenangkan diri. Aku pun beranjak dari tempat tidurku untuk menyalakan lampu karena keadaan gelap seperti itu membuatku berpikir selalu ada yang memperhatikanku dari sudut-sudut kamar. Ku nyalakan stop kontak lampu itu kembali dan kamar pun menjadi terang. Begitu ku balikan badanku,
Kamu sudah tahu ya? Ah! Astaga! Di belakangku berdiri sesosok perempuan. Itu Nita. Namun kini wajahnya sangat seram dan pucat. Matanya merah dengan kantung matanya yang hitam. Dan badannya terlihat lebam. Dengan kandungan baru dan baju dasar persis seperti yang kulihat sebelumnya. Namun kali ini dia terlihat menakutkan. Kukunya menghitam, badannya seperti membusuk dengan bau busuk yang menyengat hidung. Dia menangis sambil terus menatapku. Dia mulai melangkahkan kakinya mendekatiku. Seketika itu juga aku langsung berlari keluar dari kamarku, menuju ke bawah ke ruang penjaga kosan. Begitu sampai, aku yang terlihat panik langsung bercerita apa yang kualami tadi. Penjaga kosan itu coba menenangkanku. Dia bilang bahwa Nita dulu memang tinggal di sana dan meninggal bunuh diri di kamar itu. Kabar yang beredar, dia bunuh diri dalam keadaan hamil dan pacarnya tidak bertanggung jawab. Karena stres dan depresi, akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di kamar itu. Kamar itu memang tidak disewakan. Dan penghuni baru di kosan itu kadang memang diperlihatkan sosoknya. Makanya jarang ada yang berani untuk keluar kamar jika malam hari. Mengetahui itu, bulu kuduku tidak henti-hentinya berdiri. Beberapa hari kemudian, aku masih tinggal di kosan itu. Sebelum akhirnya aku pun pindah. Dan setiap malam sebelum aku pindah, aku masih mendengar ada suara tangisan dan barang-barang yang dilempar di kamar itu. Juga ketukan pintu di depan kamarku. Tio, katanya mau temenin aku.